Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang krisis utang Amerika Serikat dan bagaimana dengan kita. Sulit dipahami bahwa negara dikuasa seperti Amerika Serikat bisa mengalami krisis utang. Dan kalau tidak ada persetujuan dari Kongres untuk meningkatkan cap, batas jumlah utang yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kalau tanggal 18 Oktober ini batas utang dari pemerintah Amerika Serikat yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 24 triliun dolar, maka pemerintah Amerika Serikat tidak bisa membayar pegawainya, tidak bisa membayar tentaranya, tidak bisa membayar pensiun, tidak bisa membayar berbagai macam program-program yang mestinya dijalankan karena tidak ada uang. Pada dasarnya begitu. Dan itu memang setelah sebenarnya bulan Agustus sudah habis itu sebenarnya maksanya, tapi dengan penghematan tertentu oleh Menteri Keuangan Janet Yellen, maka bisa dimundurkan sampai 18 Oktober ini. Tapi setelah 18 Oktober ini tidak mungkin lagi dimundurkan. Nah, memang kalau di Amerika Serikat itu ada namanya batas utang yang dibolehkan, yaitu tadi 24 triliun dolar, dan itu setara sekarang ini dengan defisit sejumlah, ya karena defisit. Kenapa begitu? Karena utang itu diperlukan karena pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya dari pajak-pajak. Nah, itu setara dengan sekitar 13% lebih dari GDP atau PDB. Dan memang kalau di Amerika ya pengeluaran pemerintah atau anggaran pemerintah dalam hal ini termasuk juga batas utang itu, jumlah utang itu harus disepakati oleh Kongres. Presiden Biden sebenarnya yang sebenarnya belum setahun menjabat, ini cuma ketimpahan dari utang-utang yang sudah diakumulasikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sekarang dia tinggal dapat getahnya saja, harus membayar, harus berbagai macam program-program yang sudah ditentukan sebelumnya dalam APBN pemerintah Amerika Serikat. Tetapi kemudian pemasukan dari pajak lebih rendah, ataupun juga janji-janji pemerintah untuk berbagai macam program, termasuk apakah itu program infrastruktur, program social safety net dan sebagainya, itu lebih besar daripada kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Maka kemudian meminjam dan kemudian tetapi ada batasnya. Batas ini sudah dinaikkan berkali-kali, puluhan kali, 70 kali sudah dinaikkan sejak 1917. Nah, kali ini apakah akan dinaikkan lagi? Kalau tidak, sekali lagi, pemerintah tidak mampu membayar, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden ini harus menanggung beban untuk tidak mampu membayar berbagai macam pelayanan maupun juga pegawai dan berbagai macam program-program pemerintah lainnya. Ini memang pelajaran bagi ya kita juga. Pemerintahan silih berganti. Kemudian tetapi utang yang dilakukan oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, kemudian utang itu harus dibayar oleh pemerintahan berikutnya lagi. Harus dibayar oleh pembayar pajak di Amerika. Jadi
Sekali lagi, yang utang yang ada sekarang di pemerintah Amerika Serikat itu diakumulasi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bukan oleh Presiden Joe Biden ini sebenarnya. Tetapi tetap saja dia yang harus membayarnya. Dia presiden yang sekarang berjabat, beserta pembayar pajak di Amerika Serikat, yang harus membayarnya. Karena itu hati-hati dengan utang. Hati-hati dengan utang. Tetap harus dibayar. Bisa kalau mau seperti Argentina, tidak mau bayar, lalu kemudian default. Maka yang kemudian terjadi, kredit rating Argentina menjadi hancur, dan kemudian juga tidak ada lagi yang memberikan pinjaman kepada Argentina, tidak ada lagi yang, dan itu puluhan tahun tidak akan terselesaikan seperti yang dilakukan oleh Argentina. Sampai sekarang ekonomi Argentina menjadi persoalan dan mendapatkan persoalan dengan berbagai macam krediturnya di dunia. Rasanya kita tidak mau mengambil jalan Argentina, tapi kita mau bagaimana memanage utang menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lihat utang Indonesia. Utang Indonesia sekarang sudah jumlahnya naik terus. Sekarang mencapai sekitar lebih dari 40% dari GDP kita. Debt to GDP ratio. Sekitar lebih dari, sudah menembus 40% dari debt to GDP ratio. Pada waktu Pak SBY jadi presiden, debt to GDP ratio yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, pemerintahan Ibu Megawati pada waktu itu, dan yang sebelum-sebelumnya juga, akumulasi dari itu semua adalah 56%. Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY bisa menekan dari 56% debt to GDP ratio itu tadi, turun menjadi 24% pada akhir pemerintahan Pak SBY tahun 2014. Alhamdulillah, artinya bahwa rasio antara utang kita dengan GDP kita, PDB kita itu makin lama berkurang, kita makin kaya, negara makin makmur, persentase utang kita itu makin rendah. Nah, sekarang debt to GDP ratio kita sudah naik menjadi kembali sekitar melembus 40%. Dari tadi 24% di akhir masa jabatan Pak SBY menjadi sekitar di atas 40% sekarang ini. Memang dengan pandemi, kemudian dengan melalui Perpu nomor 1 itu, kemudian pemerintah diberi kewenangan untuk menembus defisit yang tadinya 3%. Jadi tadinya kita juga membatasi defisit keuangan negara menjadi hanya 3%. Tidak boleh lebih dari 3%. Tapi dengan pemerintah menganggap perlu ada spending yang lebih untuk mengatasi pandemi, maka batas 3% itu dicabut untuk sementara, dan kemudian pemerintah boleh melakukan defisit sampai lebih dari 3%. Dan tidak ada ambang batasnya berapa persen maksimalnya. Sekarang ini sekitar melampaui 6% sekarang defisit kita. Jadi tadi batasnya tidak boleh lebih 3%, sekarang sudah lebih dari 6%. Bisa naik lagi? Bisa saja. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, itu debt to GDP ratio sekarang di Amerika Serikat yang sedang krisis ini sudah sampai pada 113% ke debt to GDP ratio-nya 130%. Kita masih sekarang ini 40%. Tapi lalu kemudian kita juga sekarang ini masih, kalau dihitung dari defisit, sekarang ini defisit Amerika Serikat berkisar di 13% lebih. Kita lewat dari 6%, lebih dari 6%. Nah, kalau begitu ada yang bilang, kalau gitu kita masih aman dong. Betul, sekarang ini masih aman. Tapi hati-hati, kalau dia menjadi slippery slope, menjadi sebuah tebing yang licin, yang sekali meluncur terus, kalau kita tidak hati-hati. Sekali lagi, itu tadi. Nah, memang ada pandemi, memang ada krisis, tetapi sebelum krisis pun kita lihat debt to GDP ratio juga sudah naik di Indonesia ini.
begitu juga kita lihat ini defisit juga semakin naik. Karena itu, sekali lagi, pelajaran dari Amerika Serikat, pengelolaan utang kita, terutama utang pemerintah, itu harus hati-hati. Lagi pula bedanya juga kita dengan Amerika. Amerika itu mencetak uangnya sendiri dalam arti dolar Amerika Serikat itu. Dia bisa cetak dolar Amerika Serikat tergantung dari kemauan dari The Fed. Dan uangnya itu berlaku di seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia, kalau kita mencetak rupiah terlalu banyak, kan kemudian yang terjadi adalah inflasi. Jelas saja. Kita sudah punya pengalaman dengan itu. Nah, lagi pelajaran tadi yang penting sekali lagi adalah bahwa utang-utang berapapun yang kita akumulasi sekarang ini, itu yang bayar adalah pemerintah berikutnya. Dan pembayar pajak juga. Anak cucu kita sendiri juga. Sekali lagi hati-hati, mari kita ikuti terus perkembangan krisis utang di Amerika Serikat sambil mencoba melihat bagaimana kita belajar untuk menghindarinya. Itu yang penting. Mudah-mudahan kita tidak sampai segitu. Mudah-mudahan juga kemudian setelah pandemi ini rasio utang kita bisa menurun lagi. Dan kemudian defisit kita juga bisa kembali menurun. Lagi pula, ya, kata Benjamin S. itu utang melulu nurutin setan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat-sehat saja.